kita ajukan karena 8 lokasi ini sudah ditempati berpuluh-puluh tahun oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merasa sangat penting untuk proses hibah ini terselesaikan karena terkait dengan legalitas tanah untuk proses pengembangan sarana prasarana kantor KUA maupun madrasah negeri tadi. Maka kita harapkan dalam rangka peningkatan sarana prasarana madrasah ini juga kemudian juga kami sampaikan kepada kepala madrasah yang sedang kita proses juga ini menjadi tambahan informasi kepada panjenengan semua bahwa proses pengajuan ini kita urusi secara serius, sarana prasarana di Kementerian Agama meningkat dan akhirnya pelayanan kita kepada masyarakat, kepada umat semakin meningkat. Tidak ada lain yang diurusi adalah warga Kabupaten Batak, sehingga keterlibatan dari berbagai dinas instansi di Kabupaten Batak menjadi concern kita bersama. Kinerja yang penuh dengan kerjasama dan kolaboratif ini akan menjadikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan warga. Sebelum nanti sampai pada acara diskusi, kita dengarkan bersama bagaimana aturan tentang hibah tanah dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh para pejabat lintas sektoral di pemerintah daerah Kabupaten Batam. Dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 nih, ada beberapa aturan yang memang harus kita penuhi. Yang pertama, Bapak Ibu sudah melakukan permohonan. Yang kedua, kita sudah melakukan beberapa pengecekan lokasi dan juga sudah melakukan beberapa proses nih, diantaranya yaitu KUA Kecamatan Tersono nih. TS Ubah itu sudah kita cek lokasi dan ini sedang maju nota dinas ke beliau Bu PJ. Kita masih menunggu petunjuk beliau, nanti bagaimana kita tinggal melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau. Terkait dengan permohonan yang begitu banyak ini, kami juga ada beberapa pertimbangan teknis dan non teknis nih Bapak Ibu. Untuk pertimbangan non teknis ini kita juga mengacu dari pemeriksaan BPK. Setiap tahun kita akan dievaluasi oleh BPK. Nanti kita juga akan diaudit nih. Tanahan itu seperti tailor itu Pak, tukang jahit seperti itu. Jadi dari Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya, sudah menyiapkan kainnya, kita tugasnya ngukur, ben pas, kemudian modelnya juga sudah Bapak Ibu minta, kemudian kami tugasi melayani Bapak Ibu sekalian. Nanti kita buat bentuk baju atau pakaian yang Bapak Ibu inginkan. Kalau kita analogikan seperti itu sama. Jadi nanti prosesnya adalah Bapak Ibu membawa bahannya dulu, membawa kainnya dulu. Kainnya apa? Berarti kainnya adalah berupa syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi, baik itu termasuk dengan subjek, objek, dan perizinannya. Terkait dengan subjek, jelas Bapak Ibu sekalian merupakan kementerian di mana nanti instansi pemerintah. Kemudian terkait dengan subjek juga, objeknya adalah nanti bidang tanahnya itu ada. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan meskipun itu untuk instansi pemerintah, hak pakai instansi pemerintah, tetapi bidang tanahnya belum ada. Tentang legalitas dari tanahnya itu, bagaimana Bapak Ibu semua kok bisa mengatakan bahwa tanahnya itu akan dimohon oleh Bapak Ibu semua. Itu yang terpenting. Syarat ataupun yang mekanisme yang sedang dilaksanakan buahnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan nanti sebagai syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat di kantor pertanahan itu. Kemudian yang ketiga tentang perizinannya. Perizinan di sini Bapak Ibu sekalian nanti dalam tahapannya mohon untuk dilakukan permohonan PKKPR-nya, kesesuaian tata ruangnya, tanah pertanian itu nanti tidak match, nanti PKKPR-nya tidak sinkron, tidak malah. Jadi prinsipnya dari kantor pertanahan Kabupaten Batam siap Bapak untuk membackup apapun yang diinginkan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan kalau di promo itu syarat dan ketentuan berlaku pakai bintang kecil gitu ya, kadang-kadang kita tertipu. Nah itu kita juga ada. Jadi kami dari bagian hukum hanya nanti seandainya nanti proses sudah terselesaikan, nanti untuk proses
fasilitasi SK, yes, surat keputusan dari Bupati untuk terkait dengan tanah yang sudah dari pemerintah daerah Kabupaten Batan ini mensurvei di MTS Negeri Batan tanah yang ukurannya sesuai akte tanah 4.000, tetapi setelah dihitung katanya kurang, hanya 3.000, berarti kurang 1.000. Nah 1.000-nya itu apa di belakangnya apa di kanan kiri, kurang 1.000. Di tanggal 14 September saya silaturahmi ke PJ Bupati. Jawaban dari PJ, sepanjang tim nanti rekomendasinya baik, saya akan setuju dengan apa yang ada dan itu akan memberikan hibah ke MTS Negeri. Saya ditanya mengapa kok harus MTS dilepas dari itu. Saya bilang PJ bahwa saya sampaikan MTS Negeri itu berdiri tahun 81 dan sampai sekarang itu tangannya ngambang. KPR ya Pak Soleh ya. Jadi memang itu amanat peraturan Pak. Jadi sesuai dengan tadi yang saya kutipkan tadi di Permen ATR 19 tahun 2021 pasal 146 ayat 2 menyatakan bahwa pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang kami maksudkan skala kecil itu yang kurang dari 5 hektar ya, harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini memang syarat utama Pak, syarat mutlak seperti itu. Kalau kok cocoknya di daerah situ tetapi KPR-nya tidak bisa, gimana lah, itu yang menjadi persoalan. Itu syarat kuncinya di awal adalah kesesuaian dari tata ruang itu. Kemudian belum tentu juga bahwa kalau exitingnya nanti pertanian, belum tentu juga nanti memang disitunya ke KPR-nya pertanian Pak. Coba aja dicek dulu, mungkin ini ke Kementerian ke PU dulu ya. Nanti kan ada peta tata ruang kan, di sana akan kelihatan di situ tuh hijau, nopo kuning, nopo Dengan itu. biaya PNBP pada prinsipnya adalah kantor pertanahan itu kan kantor instansi pemerintah, di mana tidak berhitung masalah profit ya atau keuntungan, kan tidak. Sesuai dengan aturan terkait dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, nanti saya mohon maaf juga saya tidak hafal untuk nilainya, tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang sudah berpengalaman Ibu Hania, tanggal 30 September terkait dengan selisih sertifikat selisih 1.000 meter itu kalau memang sudah terrealisasi nanti kita akan ada perubahan, tapi dari BPN kan istilahnya itu kan memang sudah pasti seperti itu. Memang di kami, aset kami di pemerintah Kabupaten Batang itu banyak sekali. Memang kalau pada saat di sertifikat itu tertulis sekian, setelah diukur lagi itu dan memang ada selisih, itu juga memang banyak terjadi Bapak seperti itu. Dan memang ada kalanya kita itu terlalu luas aset yang kita awasi sehingga nuwun sewu mungkin ada kanan kiri ada perubahan batas itu karena kita tidak bisa untuk mengetahui lokasi MTS MAN sudah kami sampaikan ke pimpinan, namun belum ada dispo yang turun ke kami. Dalam waktu dekat ini akan diagendakan rapat tim fasilitasi yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Temuan yang kami dapatkan di MTS ini Pak Bambang, yang di MTS Negeri Batan, disampaikan Pak Kepala Sekolah bahwa luasan yang ada itu 3.000 meter persegi. Namun SHP nomor 12 luasnya adalah 4.000 meter persegi. Dan ada sejarah tanah di belakang sekolah itu yang masih perlu dilakukan proses ulang dengan disalam. Karena di situ ada tanah yang digunakan untuk lapangan dan katanya sudah pernah dibangun ruang lab atau apa, namun dirobohkan atas permintaan warga. Nah ini yang nanti perlu kita cross check kembali. Prinsipnya tadi yang disampaikan dari kami sudah mewakili informasi yang ada di Komkat, utamanya kami tim yang membawahi terkait dengan fasilitasi tanah. Ini yang kami sampaikan. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak dan Ibu, kita sering diberikan informasi di permohonan. Di permohonan itu hampir sebagian besar kalau tanah
ya. Kemudian perkembangan waktu minta untuk dibakar. Ini kesalahan utama kelihatan ya, kalau kita sering menerima proposal itu ya. Kalau tidak